Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dan insya Allah Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Ya, teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Seperti biasa, jangan lupa bersyukur. Latih diri kita ini untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku kaya, aku barokah. Semua katakan itu. Walau faktanya berbeda nggak apa-apa. Itu termasuk salah satu tanda bahwa kita ingin benar-benar menjadi orang yang berlimpah. Nah, kalau Anda ingin menjadi orang berlimpah, itu syaratnya salah satunya adalah selalu bersyukur. Caranya begitu. Ketika kita punya keinginan, punya impian, punya hajat, mintalah dengan cara bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, hidupku barokah. Semua katakan itu. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau kita istiqomah dan rutin melakukan itu, insya Allah kedepannya pasti hidup kita berubah. Insya Allah teman-teman semuanya. Ya, baik teman-teman semuanya, jangan lupa ya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan hubungi saya, yang ada nomornya tertera di bawah ini. Kemudian silakan tuliskan doa terbaik teman-teman semuanya di kolom komentar. Insya Allah banyak yang mengaminkan sehingga doa Anda itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini saya ingin bahas tentang bagaimana sih agar ikhtiar langit kita itu berhasil. Salah satu usaha yang bisa kita lakukan ketika kita terjebak masalah hutang itu adalah dengan ikhtiar langit. Ini ikhtiar langit ini sangat tenar banget nih ya, teman-teman yang riyadhah, sholawat, istighfar itu kan termasuk salah satu ikhtiar langitnya. Artinya ikhtiar itu yang kita kerjakan, kita khususkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman itu banyak yang bertanya ke saya, bagaimana sih caranya supaya ikhtiar langit kita itu berhasil dan bisa meraih apa yang kita impikan, termasuk hutang lunas, hajat cepat terkabul, kemudian menjadi orang berlimpah, menjadi kaya lewat jalur langit, lewat ikhtiar langit. Bagaimana caranya? Nah, silakan tonton terus video ini hingga akhir, simak dan pahami. Silakan ya, tuliskan kolom komentar. Tapi sebelum itu ya, saya ingatkan lagi, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan ya, japri saya, nanti insya Allah saya akan masukkan ke grup itu. Ada insya Allah grup udah padat ya, ini kita buat grup baru lagi di bagian kelima ya. Pertama begini, agar ikhtiar langit kita itu berhasil dan hutang kita itu lunas lewat cara ikhtiar langit atau jalur langit. Pertama, ketika melaksanakan atau mengamalkan ikhtiar langit itu, jalur langit, pertama yang paling penting adalah niat. Niat ini kelihatannya sepele ya teman-teman semua, tapi niat itu benar-benar punya pengaruh yang sangat kuat ketika kita melakukan sesuatu. Dan seseorang itu ya tergantung niatnya apa. Kalau niat kita itu kuat, insya Allah pelaksanaan kita dalam mengamalkan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, insya Allah penuh semangat. Artinya kita pantang menyerah. Sama halnya dengan ketika kita mengamalkan ikhtiar langit, jalur langit. Itu ketika mengamalkan ikhtiar langit itu kan banyak tantangannya. Karena kita tuh berlatih atau melatih diri kita itu untuk mendekatkan diri pada Allah, yang kita tujuannya adalah bagaimana meraih cintanya Allah, meraih ridhonya Allah, dan meraih pertolongannya Allah. Dalam hal melakukan itu banyak tantangan, banyak rintangan, malas, capek, kemudian dia belum lagi masalah-masalah yang lain, baik yang dari luar ataupun dari dalam. Nah, tapi ketika kita ikhtiar langit ini, banyakkan itu bukan kendala siapa, tantangannya itu kadang-kadang itu banyak lebih di dalam diri kita, bukan dari luar. Mungkin kalau dari luar tuh bisa, kalau ibu-ibu ya, yang ibu-ibu yang masih punya anak kecil, mungkin anaknya gitu ya. Tapi kebanyakan tuh yang saya perhatikan tuh rasa malas, kemudian keburu-buru, kemudian nggak yakin dan lain sebagainya. Nah, ketika seperti itu, makanya tuh saya selalu sampaikan, ketika kita mau beriyadhah, melakukan ikhtiar langit itu, niatnya itu harus kuat. Sebelum kita melakukan itu harus katakan dalam diri, Bismillah ya Allah, dengan rahmatmu dan ridhamu, mulai malam hari ini aku ingin riyadhah lewat jalur langit. Mohon ya Allah kuatkan, bimbing supaya aku bisa istiqomah, supaya aku bisa melakukan ibadah ini dengan enjoy, dengan menikmati, dengan rasa senang dan bahagia. Mohon ya Allah bimbing.
Tolong paksa aku ya Allah ketika aku sedang malas melaksanakan amalan itu. Harus begitu. Bismillah ya Allah, mulai hari ini aku akan riyadhah 40 hari tanpa putus. Bismillah ya Allah, mulai hari ini aku akan mengamalkan sholawat Shajaratul Nuqut 1000 kali dalam satu hari selama 40 hari. Bismillah ya Allah, dengan rahmatmu dan ridhamu, mulai hari ini aku ingin mendawamkan sholat tahajud 40 hari tanpa putus. Harus begitu. Niatnya itu harus benar-benar pol, harus kuat, benar-benar harus semangat. Kenapa? Karena di perjalanan kita nanti dalam melakukan ikhtiar langit itu atau riyadhah, itu banyak rintangan. Jadi niat itu benar-benar harus kita kuatkan. Ketika kita di tengah jalan itu lagi beramal, itu kan pasti banyak kerikil ya, banyak duri lah, banyak tantangan. Kita ingat, insya Allah kita kuatkan diri kita lagi. Kemudian yang kedua, setelah awalnya niat tadi, yang kedua, kita harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita ini bahwa kita itu benar-benar butuh pertolongan Allah. Butuh banget pertolongan Allah. Itu harus kita tanamkan dan kita masukkan ke dalam pikiran, bahkan ke alam bawah sadar kita, bahwa kita benar-benar butuh Allah. Nah, supaya Allah menolong itu bagaimana caranya? Kita harus melakukan yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa itu tadi? Itu tadi lewat jalur langit. Sholatnya kita jaga, kemudian sholawat, istighfar, sholat malam, sholat duha, sholat tahajud. Itu harus kita kerjakan. Kita pacu diri kita. Di saat kita lemas, di saat kita sedang down, semangati dirinya. Bismillah ya Allah, insya Allah bisa, insya Allah bangkit, harus bisa. Misal sholat tahajud tuh bangun tengah malam tuh kan berat banget tuh ya. Orang lagi enak-enaknya tidur, kita bangun gitu. Sholat tahajud tuh kan kalau sholat yang termasuk berat lah gitu. Itu paksa. Ketika bangun malam hari mau sholat kan tuh banyak saja yang ngantuk lah, yang kemudian segala macem banyak gitu kan. Harus kita bangkitkan semangat kita. Enggak, Bismillah. Ada Allah, Allah sudah menunggu. Allah, aku sangat membutuhkan pertolongan Allah. Aku benar-benar sangat pingin masalah ini selesai. Harus begitu. Motivasinya harus benar-benar itu melibatkan Allah seutuhnya. Pokoknya Allah, nggak ada yang lain deh. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau itu yang kita lakukan, start dari awal kita mulai riyadhah, melakukan ikhtiar langit, jalur langit, itu insya Allah perjalanan kita itu pasti benar-benar terbimbing, kemudian dituntun sama Allah untuk terus kita melakukan ibadah itu secara konsisten, secara total. Bahkan tuh ya dulu ya saya memulai riyadhah itu ya, walaupun beberapa kali itu saya sempat jatuh gitu ya, tapi hati saya itu terpacu terus. Karena saya berpikir begini, kalau enggak ke Allah, mau kemana lagi kita meminta? Kalau bukan mengadu ke Allah, mau mengadu kemana? Kalau bukan Allah yang menolong, terus siapa lagi? Sementara kita tahu bahwa dunia ini itu milik Allah. Allah yang kendalikan segalanya, bukan kita. Jadi tunjukkan kesungguhan diri kita itu bahwa kita itu benar-benar pingin ditolong Allah, kemudian kita pantas dilihat Allah atas apa yang kita minta. Misalnya teman-teman ini pingin hutang lunas ya, tunjukkan aja. Dan ingat, ini yang paling penting, jangan pikirkan hasilnya, nikmati prosesnya. Persoalan hasil nanti bagaimana caranya Allah melunasi hutang kita, dari mana nanti solusinya, itu bukan urusan kita. Yang penting kerjakan saja. Nah teman-teman semua yang belum dapat ini ya, rumus lunas hutang lewat jalur langit, WA saya Japri, atau kalau mau lebih detail lagi, dapat bimbingan khusus untuk melunasi hutang dengan cara pola melunasi hutang dengan cara Allah, ikut kelas online yang diadakan Mahkota Hati. Silakan hubungi saya. Kita ada tim, nanti di sana insya Allah kita bimbing secara online ya, mulai dari riyadhah, kemudian ada meditasi, kemudian ada banyak materi yang didapatkan di kelas online Mahkota Hati yang tujuannya itu tergantung teman-teman semuanya. Dalam hal ini banyakan persoalan hutang, tapi di persoalan lain bisakah itu untuk hajat, untuk jodoh, untuk anak? Bisa, karena di riyadhah itu benar-benar sudah tertata rapi ya, kapan harus sholawat, kapan harus istighfar, kapan harus melakukan zikir-zikir yang sudah ditetapkan, itu sudah tertata. Nah kalau yang ingin lebih detail lagi silakan ikut kelas online, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, Japri saya punya ringkasan yang itu saya kerjakan, rumus lunas hutang lewat jalur langit. Itu teman-teman. Jadi ingat, ketika kita ingin berhasil dan sukses lewat jalur langit, satu, niat yang kuat. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini butuh Allah, butuh pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, nikmati prosesnya, jangan pikirkan hasil. Karena hasil itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Itu teman-teman semuanya. Jadi pahami itu. Dan ingat, ikhtiar langit itu pasti berhasil.
Syaratnya harus yakin, harus istiqomah, dan harus benar-benar semangat. Benar-benar kita berjalan menuju Allah. Benar-benar kita bergerak, berikhtiar untuk meraih pertolongan Allah. Insya Allah saya meyakini 100% pasti berhasil. Syaratnya nikmati prosesnya dan sabar. Terima, sabar, ridho, ikhlas. Itu teman-teman semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.